Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan sebuah video tentang wawancara tema demokrasi. Sebelum melanjutkan videonya, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Raditya Rafid. Nama saya Diki Sulistyo Ibrahim. Saya Gani Naila Nafi. Saya Muhammad Gaddafi. Saya Ferry Ardiansyah. Kita lanjut saja ke videonya. Sikat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Sulistyo Ibrahim dari kelas 11A. Saya akan wawancara saya yang pertama yaitu Saya Putri Febrianti dari kelas 12E. Nah, di sini saya izin bertanya pertanyaan yang pertama. Maksudnya, apakah kakak sudah berumur 17 tahun? Sudah. Apakah kakak pernah mengikuti pemilu? Kalau pemilu aku belum pernah, tapi kalau ikut pemilihan orasi di sekolah aku udah. Berarti itu seperti pemilihan OSIS gitu ya? Nah, karena kakak sudah pernah mengikuti orasi atau pemilihan OSIS gitu, izinkan saya mewawancarai beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini? Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini sih ya sama kayak biasa. Kita masih bisa kok mengirimkan suara berpendapat, tapi kadang ya mungkin lagi emang kita kacau-kacaunya politik, jadi itulah sensor-sensor. Nah, selanjutnya, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibanding sebelumnya? Kan yang sekarang yang lagi ramai itu tentang peringatan darurat kan, Ya. tahu nggak sih? Ya, Nah, betul. partisipasi anak muda sekarang tuh lebih bagus lah dibanding tahun lalu, karena sekarang tuh udah banyak anak muda yang ikut langsung terjun ke demo. Nah, mereka sudah mulai lebih ke dalam politik sih. Sekian wawancara saya bersama Kak Putri Devi. Dadah. Dadah. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Gani Naila Nafi dari kelas 11A. Saya akan mewawancarai wawancara saya yang pertama. Halo, perkenalkan, nama saya Naila dari kelas 12E. Aku mau nanya, sebelumnya apa? Udah 17 tahun? Udah pernah ikut kayak apa presiden atau OSIS? Oh, kalau OSIS sudah pernah tahun kemarin, tapi kalau untuk presiden itu belum. Sebenarnya, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Keuntungannya itu bisa memilih hak suara itu memilih hak suara sendiri gitu kan. Terus udah sih itu. Terus yang kedua itu ada mengapa anak muda harus berpartisipasi? Karena gimana anak muda itu apa ya, banyak yang namanya kan sekarang ada yang namanya Gen Z. Jadi anak muda harus ikut berpartisipasi dengan masalah ini juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rafid. Saya dari kelas 11A. Saya ingin mewawancarai proyek P5 Demokrasi dengan saya Bapak Lutfi. Oke. Langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah Bapak sewaktu itu mengikuti pemilu? Jika iya dan tidak, berikan alasannya. Oke, baik. Untuk apakah saya mengikuti pemilu atau tidak, untuk periode tahun ini yaitu 2024, alhamdulillah menjadi pemilu pertama saya. Kenapa saya mengikuti pemilu 2024 ini? Karena itu merupakan hak saya sebagai warga negara untuk memilih calon presiden yang sudah ada, dan juga tanggung jawab saya sebagai warga negara juga. Dan juga alasan lainnya karena saya ingin memilih calon pemimpin negara saya sesuai hati saya, sesuai apa yang menurut saya visi misi mereka sesuai dengan hati saya seperti itu. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Menurut Bapak, apakah terdapat perbedaan antara pemilu yang kemarin dengan pemilu 2019? Oke, untuk perbedaan pemilu 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sebagai seorang pemilih saya nggak terlalu tahu, karena ini periode 2024 ini merupakan pemilu saya, pemilu pertama saya. Namun sebagai yang saya lihat di berita-berita televisi dan lain sebagainya,
untuk perbedaannya nggak terlalu banyak sih. Lebih kalau periode hari ini tuh lebih di mana kampanyenya itu lebih banyak di sosial media. Para paslon-paslon ini lebih menggait influencer-influencer untuk lebih bisa mengemukakan visi-misi mereka dan mencari dukungan untuk para paslon mereka, dan juga ini merupakan bentuk adaptasi para paslon ini untuk menggait anak-anak muda untuk dapat memilih salah satu paslon mereka, karena untuk periode 2024 ini menjadi periode di mana anak-anak muda itu menjadi pemilih terbanyak di Indonesia. Mungkin gitu saja ya jawabannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi dari 11A. Saya akan mewawancarai tentang demokrasi atau Pak Marsuki. Pak, saya tanya, apakah Bapak sewaktu itu mengikuti pemilu? Jika iya dan tidak, berikan alasannya. Iya, ikut. Alasannya karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk mengikuti pemilu. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, apakah terdapat perbedaan antara pemilu yang kemarin dengan pemilu 2019? Kalau untuk pelaksanaan pemilu menurut saya sama, tapi kalau menurut teknis dan pelaksanaan itu berbeda. Mungkin karena saya sendiri sebagai masyarakat awam nggak terlalu mengerti tentang politik ya, tapi dengan kami melihat di surat kabar, di media televisi itu berbeda, karena di dalam aturan tersendiri biasanya kan aturan undang-undang yang tidak dilanggar, tapi kalau menurut saya pemilu yang kemarin undang-undang dilanggar oleh yang membuat undang-undang itu sendiri. Ya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.